Hari ini Sabtu 5 November 2022, anak-anak dari SMA Taman Madya, Taman Siswa Prigen ini akan melakukan perjalanan ke beberapa candi di daerah Malang ya. Nah ini dia anak-anak dari kelas 10 yang ada di SMA Taman Madya beserta dengan gurunya juga, dan mereka sedang siap-siap untuk melakukan study tour, melakukan pembelajaran di luar kelas. Ayo kita ikuti pembelajarannya dan keseruan seperti apa sih yang ada di sana di 4 candi, yaitu Candi Singosari, Candi Sumberawan, kemudian ada Candi Jago dan juga Candi Kidal yang ada di daerah Malang. Sesuai dengan rencana awal bahwa anak-anak akan belajar di luar kelas, dan ini akan mempelajari gimana sejarah dan seni yang ada di 4 candi ya. Nah ada Candi Singosari yang dikunjungi untuk pertama kalinya, terus kemudian ada Candi Sumberawan yang ada tidak jauh dari tempat ini sekitar 6 km ke arah barat, terus kemudian ke arah timur nanti ke Candi Jago yang ada di wilayah Tumpang, dan Candi Kidal yang ada di sebelah selatannya lagi ya. Dan untuk Candi Singosari ini sendiri merupakan candi yang berasal dari Kerajaan Singosari, begitu juga dengan Candi Jago dan Candi Kidal. Dan ini merupakan candi yang digunakan untuk memperingati wafatnya Raja Kertanegara, raja terakhir sekaligus paling terkenal di Kerajaan Singosari. Candi Singosari ini pembangunannya sudah dimulai pada masa Raja Kertanegara masih hidup, dan dipersiapkan untuk mengenang dari Raja Kertanegara sendiri ya. Tapi sayangnya candi ini belum selesai dibuat, tapi sudah keburu diserang oleh Kerajaan Kediri yang menjadi saingan dari Kerajaan Singasari. Dan inilah yang kemudian Raja Hayam Wuruk mengutus Pati Gajah Mada untuk menyelesaikan candi ini, dan dibuat dengan sangat hati-hati. Dan ini bisa dilihat dari relief-relief dari arcanya yang sangat luar biasa ya, sangat halus. Tapi sayangnya banyak arca yang ada di Candi Singosari ini banyak yang sudah tidak ada di tempatnya lagi, alias sudah ada yang dijarah, ada juga yang diambil sama Belanda, dan ada juga yang berada di Jakarta ya, kemungkinan kayak gitu. Dan ini sangat disayangkan. Kita juga makanya perlu tahu ya bahwa peninggalan yang seperti ini sangat berharga bagi sejarah, kebudayaan, dan juga peradaban suatu bangsa.
Tujuan yang kedua adalah Candi Sumber Awan. Nah, candi ini berada di kira-kira 6 km ke arah barat, dan itu naik ya jalannya, dan kita harus melewati jalan yang ya lumayan sempit. Dan kalau dulu sih tempat ini agak nggak enak jalannya ya, tapi sekarang sudah lumayan ya, sudah lumayan bagus maksudnya, meskipun ini ya nggak bagus-bagus banget ya. Dan untuk menuju ke Candi Sumber Awan, nah ini kita harus melewati hutan pinus kayak gini ya, tapi sebenarnya sih nggak terlalu jauh ya perjalanannya. Dan di tempat ini biasanya ada anak-anak yang camping gitu ya di sini. Terus kemudian kalau di saat-saat tertentu, nah katanya sih tempat ini juga berkabut ya. Dan untuk Candi Sumber Awan sendiri ini merupakan candi yang dibangun pada masa yang lebih muda ya, sekitar abad ke-14 dan 15 Masehi. Jadi itu sekira di zaman Kerajaan Majapahit. Kalau di Candi Singosari itu berada di Kerajaan Singosari yang lebih tua usianya, yaitu sekitar tahun 1292. Ini hampir bersamaan ya dengan Candi Jawi yang ada di Prigen Pasuruan. Sementara kalau ini ya kelanjutannya dibangun atau mungkin penambahan dari Candi Singosari itu dibuat di era Raja Hayam Wuruk sekitar 1360-an guys ya. Dan untuk tempat ini, nah kalau kita lihat, nah apa sih yang bisa kita lihat di sini? Nah ini dia stupa yang jarang banget ya kita jumpai di Jawa Timur, karena biasanya kalau di Jawa Timur itu candinya ya candi-candi Hindu ya, ataupun ya paling juga ada percampuran antara Hindu dengan Buddha, tapi Hindu tetap lebih menonjol. Sementara kalau di sini, nah ini candinya itu berwujud stupa ya, dan stupa ini merupakan simbol dari ajaran Buddha. Dan untuk tempat ini ternyata ada sumber dan sumber air maksudnya ya, dan sumber air itu sepertinya dilewatkan di sini, ada di dekatnya stupa Sumber Awan, yang tujuannya adalah untuk ditransformasikan supaya bisa digunakan sebagai air suci atau tirta ya untuk keperluan keagamaan. Setelah dari Candi Sumber Awan, perjalanan akan dilanjutkan ke Candi Jago. Nah, Candi Jago ini merupakan
candi yang digunakan untuk memperingati wafatnya Raja Wisnuwardana. Nah, siapa Raja Wisnuwardana? Nah, dia adalah raja yang merupakan ayah dari Raja Kertanegara. Jadi bisa dikatakan candi yang akan kita datangi kali ini, nah ini adalah candi-candi yang berurutan ya, dan dari yang paling muda menuju yang paling tua. Nah, untuk candi yang paling muda di daerah atau yang kita kunjungi saat ini adalah Candi Singosari. Terus kemudian dilanjutkan ke bapaknya ya, Raja Kertanegara, yaitu Raja Wisnuwardana. Dan di sini, nah candi yang ada di Candi Jago ini di Tumpang, nah ini memiliki dua sifat keagamaan juga ya. Ini bisa terlihat dari relief yang ada di sini. Relief yang ada di bagian bawah ini bercorakkan agama Buddha, kemudian di bagian atasnya itu bercorakkan agama Hindu. Dan untuk arca-arcanya sendiri juga kita bisa temukan arca yang beragama Hindu maupun Buddha. Dan kunjungan yang terakhir kali ini adalah ke Candi Kidal. Nah, seperti dengan candi-candi yang lainnya, nah Candi Kidal ini juga berasal dari Kerajaan Singosari, dari ayahnya Raja Wisnuwardana atau kakek dari Raja Kertanegara ya. Dan candi ini merupakan candi yang sepertinya ini yang lebih mengarah ke kehinduan ya. Nah, ini bisa dilihat dari arca yang ada di sini yang berupa ini ya, tokoh-tokoh yang beragama Hindu, dan juga ada reliefnya, relief Garuda ya, atau yang diambil dari cerita Garuda ya, dari ini ya, Parwa pertama dalam Mahabharata. Dan di sini kita bisa belajar ya bahwa Indonesia itu merupakan negara yang cukup kaya dengan keanekaragaman budaya dan juga sejarahnya. Dan ini merupakan salah satu hal yang perlu dipelajari, perlu untuk digali supaya kita tidak kehilangan akar dan jati diri kita. Dan terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.